Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 TBSM yang Bapak banggakan, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, Pak Heri akan membahas materi fisika mengenai impuls dan momentum. Ya. Nah, untuk materinya bisa kalian baca di LKS halaman 24, 25, dan 26. Nah, kebetulan Pak Heri pada kesempatan kali ini hanya akan membahas tentang 2 contoh soal ya, mengingat waktu yang cukup terbatas. Ya. Oke, lanjut saja ya anak-anak ya. Soal yang pertama. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Nah, di sini kalian bisa membayangkan ya, tendangan penalti itu seperti apa. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jadi bola penalti itu awalnya diem, habis ditendang melesat dengan kecepatan yang cukup tinggi nih. Bayangkan 50 meter per detik, 1 detiknya 50 meter ya. Bila gaya tendangan 250 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, maka massa bola adalah. Nah, jadi dalam mengerjakan soal fisika itu, seperti yang Pak Heri sudah bilang bahwa kamu harus memahami dulu maksud dari soal tersebut, ya kan? Terus kemudian dicocokkan dengan konsep yang ada, baru nanti kamu bisa memecahkan masalah dalam soal tersebut ya. Jadi di sini yang ditanyakan itu massa bolanya, ya, bobot bolanya. Ya, massa bolanya itu dapat dicari dari hubungan gaya dan impuls. Nah, sebelum itu kita data dulu nih yang diketahui. Nah, di sini kan tadi Pak Heru sudah bilang V1 itu adalah kecepatan awal. V1-nya itu 0 meter per sekon. Kenapa? Karena posisinya itu diam. Ya, bola kan diam tuh, ditaruh di satu titik putih, nah, makanya kecepatannya 0 dia. Kemudian V2 itu kecepatan setelah ditendang 50 meter per detik. Kemudian F itu merupakan gaya si penendang itu, atau kekuatannya lah ya, biar mudah pengibaratannya nih. Jadi gayanya semakin besar ya, kekuatan tendangan semakin besar, otomatis nanti laju bolanya semakin deras, semakin kencang seperti itu ya. Nah, ini kebetulan 250 Newton ini inilah cukup besar juga nih kayaknya ya. Nah, kemudian delta T itu 0,3 sekon. 0,3 sekon atau 0,3 detik itu apa sih? Jadi ketika sepatu pemain bola itu kena ke bolanya itu sangat cepat tuh, hanya nggak nyampe 1 detik, 0,3 sekon ya. Jadi ini data yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah massa bola. Nah, cara mencarinya adalah ya dengan rumus ini nih. Ingat kalau kalian baca materi di LKS bahwa yang namanya impuls adalah perubahan momentum. Ya. Nah, ini F kali delta T, gaya kali selang waktu, itu adalah rumus dari impuls. Kemudian M kali dalam kurung V2 dikurangi V1. Nah, ini adalah rumus perubahan momentum. Ya, seperti itu. Lalu kita masukin angkanya nih anak-anak. F-nya berapa? 250. Gayanya 250 ya. Kemudian delta T-nya kan di sini 0,3. 0,3 kan sama saja 3/10. Kita rubah supaya nanti lebih mempermudah ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini M-nya nih kebetulan yang ditanyakan. V2 tadi kecepatan setelah ditendang 50, V1 kecepatan awal tuh 0. Nah, bolanya diam tadi ya. Nah, ini angka 75 itu kalian jangan bingung dari mana nih. Kan ada angka 10, di sini ada 0, coret 0-nya kan. Maka jadi 25 kali 3 sama dengan 75, ya kan? Kemudian M kali 50 M. Kalau 0 kan udah enggak ada pengaruh, ya. Dari persamaan ini 75 sama dengan 50 M. Untuk mencari M-nya ya, maka kan 50 tadinya posisi ini kali ya. Pindah ke sini jadi yang nyebrang sama dengan jadi bagi. Sehingga M sama dengan 75 dibagi 50 sama dengan 1,5 kg. Masuk akal ya. Kalau bola ya, masanya segini tuh masuk akal. Kalau misalkan bola masanya 10 kg kan nggak mungkin. Ya, berat bolanya, menendangnya juga kakinya pasti sakit gitu ya. Oke, ini soal yang pertama tentang impuls dan momentum. Ya, cocokkan dengan materi yang kalian baca di LKS tadi halaman 24, 25, 26. Oke, lanjut lagi ke soal. Ini soal aplikasi juga nih anak-anak.
ya kan? Jadi soalnya seperti ini. Sebuah balok bermasa 2 kg yang diam di atas lantai ditembak dengan sebutir peluru bermasa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per detik. Nah, jadi nih ada baloknya nih, diam posisinya nih, ya kan? Terus balok diam itu ditembak sama peluru. Otomatis kan balok itu akan mental, terus pelurunya juga kecepatannya akan berubah kan. Nah, ilustrasi seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata lagi nih. Jika peluru menembus balok dengan kecepatan dan kecepatannya berubah menjadi 50 meter per sekon, tentukan kecepatan gerak balok. Nah, di sini diketahui nih, peluru tadinya kan 100, ya kan? Berubah jadi 50. Karena kan pengaruh dari balok tadi kan. Jadi semakin taruhnya kenceng banget, agak sedikit menurun lah kecepatannya. Nah, ini kecepatan awal peluru 100 berubah menjadi 50. Nah, yang ditanyakan kecepatan gerak balok. Kan tadinya baloknya diem. Nah, sekarang jadi berapa kecepatannya gitu kan, seperti itu. Nah, ini memakai hukum kekekalan momentum. Ya, seperti itu. Nah, di sini P itu artinya peluru, B itu balok ya. Nah, rumusnya gini nih. MP kali VP. Ya, massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok, ya kan, kali kecepatan balok. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini massa peluru dikali kecepatan peluru setelah tabrakan tadi, setelah tumbukan tadi. Setelah tumbukan antara peluru dan balok. VP aksen nih bacanya ya anak-anak ya. Nah, kemudian nih massa balok dikali VB aksen, artinya kecepatan balok setelah bertabrakan. Tuh bedanya nih ya. Ini ada aksennya nih, coret atas. Yang di sebelah sini tidak ada. Nah, kita masukin angka datanya. Ya. Nih, massa peluru 0,1. Nah, di sini kan diketahui 100 gram. Cuma di sini harus kita setarakan dulu. 100 gram kan jadi 0,1 kilogram gitu kan ya. Karena di sininya sudah meter per sekon. Meter per sekon itu setaranya sama kilogram. Jadi nggak boleh di sini masih dalam gram ya. Nah, di sini 0,1, VP-nya kecepatan pelurunya 100, oke ya. Nah, kemudian ini kan tambah ya. Tambah. Nah, ini langsung 0 aja nih. Kenapa 0? Karena kan kecepatan baloknya tuh 0. Bilangan berapapun dikali 0. Harusnya kan di sini massa baloknya 2 kg. 2 kg kali 0 itu 0. Ya, jadi langsung 0 aja di situ biar simpel. Kemudian massa peluru tetap kan nggak berubah ya. 0,1 dikali. Nah, ini nih. Kecepatan peluru setelah bertabrakan dengan balok kan 50 kan? Masukin. Nah, lalu massa balok 2. Nah, ini VB aksen. VB aksen itu adalah kecepatan balok setelah tumbukan. Nah, jadi timbullah persamaan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, baik-baik anak-anak. Nah, di sini 0,1 ya kan dikali 100 berapa? 0,1 dikali 100. Kemudian di sini 0,1 dikali 5. Ya kan? Nah, berarti di sini persamaannya jadi 2 VB aksen sama dengan 5. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari VB aksennya itu kan 2 ke VB aksen itu kan tadinya kali. Ya kan? Duanya pindah ke sini jadi bagi. Sehingga 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 meter per sekon. Ya kan? Jadi baloknya juga tadinya diam gara-gara kena peluru, pasti dia berubah. Kecuali kalau baloknya itu terpaku sangat kuat, pasti tetap diam gitu ya. Nah, jadi inilah dua soal mengenai impuls dan momentum, ya kan? Jadi mohon kalian semua pelajari dengan baik ya. Itu saja materi pada kesempatan kali ini. Tutup. Wassalamualaikum.